Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dara Aristi Ramadhani dengan NIM 240050008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian metode pembelajaran dari mata kuliah perencanaan pembelajaran PNF. Pertama yaitu pendahuluan. Dalam proses pembelajaran, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh materi yang diajarkan, tetapi juga dari metode yang digunakan. Hal ini karena setiap warga belajar memiliki cara belajar yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan juga minat yang berbeda. Jika metode yang digunakan tidak sesuai, maka pembelajaran bisa menjadi kurang efektif, peserta didik mudah bosan, dan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal. Jadi, oleh karena itu, penyesuaian metode pembelajaran sangat penting agar proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna. Selanjutnya yaitu pengertian. Penyesuaian metode pembelajaran adalah proses memilih, mengubah, atau mengkombinasikan cara mengajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tujuan pembelajaran, dan kondisi lingkungan belajar. Tujuannya agar pembelajaran lebih efektif, bermakna, dan mudah dipahami. Jadi artinya tuh seorang pendidik harus mampu bersikap fleksibel dan tidak terpaku pada satu metode saja. Selanjutnya ada komponen metode pembelajaran. Komponen dalam metode pembelajaran meliputi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran sebagai arah yang ingin dicapai. Yang kedua, materi pembelajaran yang menentukan apakah teori atau praktik. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Yang keempat, media dan sumber belajar. Yang kelima, waktu dan situasi pembelajaran. Dan terakhir, evaluasi pembelajaran. Jadi, semua komponen ini saling berkaitan dengan mempengaruhi keberhasilan metode yang digunakan. Slide selanjutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran. Beberapa metode yang sering digunakan yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu menyampaikan materi secara langsung oleh pendidik. Yang kedua, ada metode diskusi. Dalam metode diskusi ini yaitu bertukar pendapat antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini yaitu memperagakan suatu proses. Yang keempat, ada metode praktik langsung, yaitu belajar dengan cara melakukan. Yang keempat, ada metode tanya jawab untuk meningkatkan interaksi dan project based learning atau PJ. Selanjutnya ada kriteria pemilihan metode. Dalam pemilihan metode pembelajaran ada beberapa hal yang dapat mempertimbangkan, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, waktu yang tersedia, serta tingkat keaktifan yang diharapkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, metode yang dipilih akan lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada penyesuaian berdasarkan kebutuhan warga belajar. Penyesuaian metode juga harus melihat beberapa warga belajar seperti gaya belajar, apakah visual, auditori, atau kinestik. Yang kedua ada usia dan latar belakang. Yang keempat ada kemampuan awal. Yang kelima, minat dan motivasi belajar peserta didik tersebut. Sebagai contohnya, peserta yang aktif lebih cocok menggunakan metode diskusi atau praktik, sedangkan peserta pemula lebih cocok dengan ceramah yang disertai contoh sederhana. Selanjutnya ada langkah-langkah penyesuaian metode. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penyesuaian metode pembelajaran yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik peserta didik tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode yang sesuai. Yang keempat, menyesuaikan dengan kondisi dan fasilitas. Yang kelima, menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran di lingkungan belajar. Yang terakhir, melakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya ada pentingnya penyesuaian metode. Penyesuaian metode pembelajaran memiliki banyak manfaat di antaranya,
Yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dari peserta didik tersebut. Yang keempat, mengurangi kebosanan. Yang kelima, mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Contoh penerapannya. Sebagai contoh dalam pembelajaran pembuatan pupuk organik, pada awal pembelajaran digunakan metode ceramah singkat untuk menjelaskan konsepnya. Kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi agar peserta melihat prosesnya. Setelah itu, peserta melakukan praktik langsung dan diakhiri dilakukan diskusi serta evaluasi. Dengan kombinasi metode ini, pembelajaran menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam materi yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa penyesuaian metode pembelajaran sangat penting untuk menciptakan proses belajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seorang pendidik tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga harus mampu menyesuaikan cara mengajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.